Semeton kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan dia ini punya 1 adik laki-laki. Menurut Gek Putu Semeton, dari kecil kehidupannya Gek Putu ini sangat bahagia. Kedua orang tuanya ini adalah petani yang sukses dan juga keluarga besar dari bapak juga ibunya ini sangat menyayangi Gek Putu dan juga adik laki-lakinya ini. Sampai suatu ketika, saat Gek Putu kelas 3 SMP, tiba-tiba ibunya Gek Putu ini didiagnosa terkena penyakit kanker rahim. Dan 1 tahun setelah itu, ibunya ini meninggal dunia. Wih, Semeton. Setelah ibunya Gek Putu ini meninggal dunia, ini benar-benar tamparan yang sangat keras untuk Gek Putu. Dan waktu itu juga, setelah ibunya ini meninggal dunia, otomatis bapaknya Gek Putu harus bisa berperan menjadi ibu dan bapak yang baik untuk Gek Putu dan juga adiknya. Dan ketika itu, Semeton, Gek Putu engken keadaan unduke ya. Setelah ibunya ini meninggal, dia tuh kayak merasa tidak ingin hidup sama sekali. Berkali-kali, Gek Putu mencoba untuk dengan cara meminum racun tikus. Tapi untungnya berkali-kali juga Semeton Gek Putu berhasil diselamatkan oleh bapaknya. Dan ketika itu bapaknya meminta kepada Gek Putu, tolong jangan melakukan ini. Karena bapaknya bilang bapaknya tidak akan bisa menahan kesakitan kalau sampai kehilangan Gek Putu. Nah, setelah itu Semetonnya Gek Putu berjanji pada dirinya sendiri tidak akan melakukan itu lagi. Dan saat itu Semeton Gek Putu sampai dibuatkan banten pengentek bayi oleh bapaknya agar dia bisa move on dari kepergian ibunya. Nah, waktu pun berlalu Semeton. 3 tahun kemudiannya setelah Gek Putu ini kelas 3 SMK, dia pun mulai bisa move on dan juga mulai bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi ketika itu Gek Putu merasa sepertinya bapaknya mulai berubah. Bapaknya ya yang dulunya pacul dan juga tidak terlalu suka bergaul ketika ada ibunya, kok sekarang mulai suka bergaul, suka sekali berdandan dan juga bapaknya ini mulai membeli mobil mewah, juga membeli HP iPhone. Bapaknya juga sering sekali terlihat akan pergi keluar rumah dengan teman-temannya dan ternyata Semeton, bapaknya ini ikut sebuah komunitas. Yang komunitas ini konon katanya bisa menyembuhkan bapaknya ketika kehilangan istri tercinta yaitu ibunya Gek Putu. Sebenarnya waktu itu Gek Putu tuh kayak merasa bahagia saja kalau melihat bapaknya berubah menjadi positif seperti itu. Tapi anehnya bapaknya ini kok sepertinya hari makin boros. Bapaknya ini kan punya banyak tabungan dan juga aset perhiasan yang ditinggalkan oleh ibunya Gek Putu itu sangat banyak ya. Ibunya Gek Putu punya banyak sekali perhiasan yang memang sudah diwariskan untuk adik dan juga untuk Gek Putu. Tapi sebagian besar dari perhiasan ini memang masih dipegang oleh bapaknya. Nah, ketika itu Gek Putu mulai sadar kenapa kok perhiasan ibunya ini mulai berkurang. Ketika Gek Putu bertanya, bapaknya bilang tidak tahu. Dan ketika itu Gek Putu berpikir, apa jangan-jangan ada bererong yang sudah mencuri emas mereka? Tapi Semeton, saat Gek Putu ini bertemu dengan adik dari ibunya, kita sebut saja namanya Bitut ya. Bitut ini adik keempat dari ibunya si Gek Putu dan sangat sayang kepada Gek Putu dan juga adiknya Gek Putu. Setelah ibunya ini tidak ada, Bitutlah yang sering datang ke rumah untuk memasak dan juga menghabiskan waktu dengan Gek Putu dan juga si Kadek, adiknya si Gek Putu. Dan ketika itu Bitut bilang sepertinya bapaknya Gek Putu punya pacar baru, janda 4 anak dari kampung sebelah. Dan apa jangan-jangan emas dari ibu kamu yang tidak ada diberikan oleh ayahmu untuk si janda ini? Nah, mungkin karena dipanas-panasi oleh bibinya, Gek Putu langsung tai ke polo. Dia pun langsung bertanya kepada bapaknya sambil menangis. Dan ketika itu Semeton, bapaknya Gek Putu berusaha untuk menenangkan Gek Putu. Dan bapaknya bilang memang benar, dia sudah berpacaran dengan si janda anak 4 ini. Karena dia merasa si janda ini benar-benar fotokopian dari ibunya Gek Putu. Dari wajah, badan, bahkan sampai sifatnya. Nah, di sini Gek Putu merasa tidak terima. Pokoknya dia tidak mau kalau punya ibu tiri. Dan dia tidak mau kalau bapaknya menikah lagi. Setelah kejadian itu, Gek Putu sering sekali menginterogasi bapaknya. Kemana dia,
apa saja yang dia lakukan dan berapa dia pergi bawa uang. Dan waktu itu bapaknya bersikap sangat sabar. Mungkin bapaknya mengerti teman-teman kalau Gek Putu ini ada jiwa-jiwa ABG yang mungkin belum bisa terkontrol. Tapi mungkin karena bapaknya ini sudah lelah menghadapi sifat pemarahnya Gek Putu, suatu hari bapaknya ini tanpa sadar langsung membentak Gek Putu sambil bilang, "Sampai kapan kamu bersikap kekanak-kanakan seperti ini? Sampai kapan? Kamu sudah dewasa." Wih, di sana Gek Putu untuk pertama kalinya didengkik dan juga dimarahi dengan volume setinggi itu oleh bapaknya, merasa patah hati. Dan dia pun kabur dari rumah, menginap di rumah bibi keempat yaitu Betut. Di sana semeton, Gek Putu diberitahu semeton oleh Betut, sepertinya bapaknya Gek Putu akan menikahi si janda ini karena Betutnya mendengar kalau bapaknya ini sudah membelikan sepeda motor baru untuk si janda ini. Aduh semeton, di sana ya sepertinya Betut ini bukannya meredakan emosinya si Gek Putu, tapi malah menambah bensin ke dalam api. Aduh, setelah itu Gek Putu tidak mau kembali ke rumah bapaknya. Dia pun tinggal selama 2 minggu di rumahnya Betut. Betut ini seorang wanita yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya sekitar 10 tahun yang lalu. Dan Betut punya satu anak perempuan dan anak perempuannya ini sudah menikah. Wih, waktu itu ya, engken kadang unduki apapun itu pete-pete yang diucapkan oleh Betut, Gek Putu menelan mentah-mentah dan percaya. Berapa kali pun bapaknya menjelaskan, Gek Putu selalu melawan, menangis, memberontak, seakan-akan Gek Putu ini selalu melihat ya, di batun matanya, bapaknya ini salah, pokoknya bapaknya tidak boleh menikah, apalagi dengan janda 4 anak. Dan ketika itu, di bolonya Gek Putu itu tertanam kalau si janda ini hanya menginginkan kecer dan juga perhiasan yang memang ditinggalkan oleh ibunya Gek Putu. Saat itu sebetulnya Gek Putu kan merasa ya, di dunia ini yang ada untuk Gek Putu hanya adik-adik dan juga si Betutnya ini. Sampai suatu ketika, setelah itu Gek Putu kan kayak ngekos di kota karena dia itu mulai berkuliah ya. Nah, waktu itu Gek Putu ini kayak mendengar kabar dari bibinya, sepertinya bapaknya ini akan segera menikahi si Jendas karena sepertinya Jendas ini sudah hamil anak bapaknya Gek Putu. Dan waktu itu pas libur kuliah, Gek Putu pulang kampung. Tapi setelah tiba di kampung, Gek Putu mendengar pesadu dari adik-adik kalau ternyata bapaknya sudah sakit selama 1 minggu, muntah darah. Nah, di sana Gek Putu bingung, kok tiba-tiba bapaknya sakit, ada apa ini? Berbulan-bulan bapaknya sakit, keluar masuk rumah sakit. Dan Gek Putu sambil kuliah berusaha untuk menjaga bapaknya. Tapi semeton bapaknya tidak kunjung sembuh. Sampai suatu ketika ya, kakek dan neneknya Gek Putu ini kayak membujuk Gek Putu untuk membawa bapaknya pergi berobat ke tempat orang pintar. Dan anehnya semeton, ketika itu kakek dan neneknya bilang kepada Gek Putu, "Dek, jangan bilang kepada siapapun kalau hari ini kita akan membawa bapakmu berobat ke tempat orang pintar." Dan ketika itu Gek Putu kayak, kenapa? Tapi dia pun menuruti perkataan dari kakek dan neneknya. Gek Putu, kakek nenek, bapak dan juga adik-adik termasuk paman adik dari bapaknya ini mengantarkan bapaknya berobat ke tempat orang pintar yang desanya itu ada di pelosok jauh di sana. Gek Putu tidak ingat nama desanya, tapi itu tuh benar-benar di pelosok, di Bucu Mati. Dan ketika itu untuk pertama kalinya ya, Gek Putu merasa kok dingin sekali. Dari awal si orang pintar ini menghidupkan dupa ya, kok Gek Putu merasa seakan-akan arwah ibunya ada di sana. Gek Putu merasa sedih, dia tuh kayak merasa merinding, tapi kok dia seperti mencium bau badan ibunya. Dan ketika itu benar, adik-adik ya langsung kesurupan dan bersikap sangat mirip, juga gaya bahasanya ngomong benar-benar mirip dengan ibunya Gek Putu. Boom! Kok gini semeton? Di sana Gek Putu menangis dan juga memeluk adik-adik. Dia bilang, "Meme, utuh kangen, meme, meme, meme." Saat itu sebetulnya kalian boleh percaya atau tidak terserah. Karena ini cerita dari Gek Putu ya. Gek Putu bilang ya, roh dari ibunya bilang semeton, ringkasannya seperti ini. Pokoknya Gek Putu dan juga bapaknya jangan pernah percaya kepada siapapun. Karena penyebab dari kepergian ibunya ada sangkut pautnya dengan orang terdekat. Begitupun sekarang. Gek Putu menjadi bingung dan juga hubungannya tidak baik-baik saja dengan bapaknya. Ada campur
Ya, upin-upinan dari pihak ketiga. Dan itu juga yang membuat bapaknya seakan-akan sakit keras. Nah, sebenarnya di sini tuh Gek Putu tidak terlalu mengerti apa maksud dari perkataan ibunya. Setelah ibunya membeberkan ini semua, ibunya kembali kepada Yang Maha Kuasa, Semetong. Aduh, Semetong. Pokoknya itu tuh kayak Gek Putu tidak bisa menceritakan dengan tulisan gitu loh. Dia merasa, kok secepat ini gitu loh. Kenapa? Saat itu akhirnya bapaknya Gek Putu ini diantarkan berobat ya ke sana sekitar 10 kali. Dan yang mengantar memang Gek Putu dengan kakek dan neneknya langsung. Dan waktu itu si orang pintar bilang, ini sudah ke-10 kalinya bapaknya Gek Putu datang berobat dan asumkara bapaknya sudah mulai sembuh. Dan orang pintar bilang, sekarang Gek Putu hanya perlu menaburkan garam di pintu masuk rumah bapaknya. Kalau sampai ada seseorang yang melewati garam ini, tidak sampai 30 menit berada di dalam rumahnya Gek Putu merasa gerah, dan kemudian terbatuk-batuk dan juga berlari keluar rumah. Berarti itulah oknum yang sudah menyakiti ibunya Gek Putu dan juga bapaknya. Dan ketika itu Gek Putu pun mengiyakan. Nah, di hari itu memang sebetulnya kakek dan neneknya Gek Putu mengundang keluarga besar ibu dan juga bapaknya untuk makan-makan di rumah bapaknya. Dan sebelum itu Gek Putu dan juga kakek neneknya menaburkan garam di pintu masuk. Semua orang datang, semeton banyak sekali, paman, bebek, ponakan, sepupu, banyak yang datang untuk makan. Tapi mereka tuh kayak bersikap biasa-biasa saja, bahkan sampai malam hari. Tapi pas jam 8 malam, Betut datang dengan cucunya ke rumah dari bapaknya Gek Putu dan melewati garam. Tapi semeton tidak sampai 15 menit, bibinya kayak merasa, aduh Gek, kok panas sekali ya di rumah Gek, kenapa kamu tidak menghidupkan kipas? Nah ketika itu Gek Putu mengeluarkan kipas, tapi bibinya berkeringat sangat banyak. Dan tiba-tiba, aduh Gek, bibi kayak ngerasa tidak enak badan, bibi pulang dulu. Ya, iya, bibinya berkeringat dan juga batuk-batuk. Dan dia pun pulang dengan cucunya. Fix semeton. Berarti di sini kemungkinan yang sudah menghancurkan rumah tangga bapaknya Gek Putu ya Betut, adik kandung dari ibunya, yang selama ini berperan seolah-olah menjadi ibu peri untuk Gek Putu dan juga adiknya. Saat itu semeton Gek Putu merasa tertampar dengan kenyataan. Bibi yang selama ini dia anggap sebagai pengganti ibu kandungnya kok bisa seperti itu. Dan ketika itu Gek Putu cuma terduduk sambil melihat bibinya berlari secepat kilat keluar dari rumahnya. Dan ketika itu, bapak dan juga kakek neneknya tersenyum dan bilang, iya Gek, sebenarnya kami sudah sempat curiga kepada Betutmu. Tapi kalau kami bilang langsung, kamu pasti tidak akan percaya. Karena otakmu sangat kepala batu. Bapak sebenarnya sudah berkali-kali berobat ke tempat orang pintar. Dan memang ciri-ciri yang dikatakan oleh orang pintar, yaitu Betutmu, bibi yang selalu kamu percayai. Dan selama ini Bapak juga sudah curiga, kenapa? Kok kamu bisa melawan dan juga ngelunjak seperti ini? Itulah kenyataannya. Betutmu lah dalang dari semua tragedi yang sudah menyesatkan keluarga kita. Boom! Kok gini semeton? Dan ternyata ya, menurut bapaknya, dulu bapaknya ini lebih dulu berpacaran dengan Betut. Tapi saat mereka ini berpacaran 1 tahun, kayak Betutnya si Gek Putu ini menikah dengan laki-laki yang lain. Dan kemudian saat Betutnya ini mungkin sudah menikah selama 5 tahun itu, bapaknya baru berpacaran dengan ibunya Gek Putu dan menikah, kemudian lahirnya Gek Putu. Kemungkinan tujuan Betut menyingkirkan ibunya Gek Putu ya karena dia ingin menikah dengan bapaknya si Gek Putu. Karena juga sebetulnya menurut bapaknya, beberapa bulan setelah ibunya meninggal, Betut sempat mengirimkan sinyal-sinyal cinta, kayak mulai mengasih kode gitu loh semeton kepada bapaknya Gek Putu. Tapi bapaknya Gek Putu tidak mau karena bapaknya Gek Putu tahu sepertinya ada yang mencurigakan dari adik iparnya ini. Nah, karena bapaknya merasa ini tuh adalah adik kandung dari istrinya, dia tidak mau mempermasalahkan ini, tapi dia tidak menyangka. Mungkin dia tidak bisa mempengaruhi bapaknya Gek Putu, dan karena itu mungkin saja adik iparnya ini mempengaruhi si Gek Putu karena mungkin
Si B itu tahu kalau Gek Putu ini masih labil dan dia menggunakan Gek Putu untuk menyakiti bapaknya Gek Putu karena dia merasa tidak bisa mempengaruhi bapaknya Gek Putu. Nah, semeton, di sini polonya Gek Putu baru mulai mekebengan dan dia baru mencerna semua kata-kata dari B itu. Kalau dia pikirkan dengan polonya yang agak embo itu ya, maaf Gek Putu, dia tuh mulai menyadari sepertinya memang benar. Semua wejangan-wejangan yang diberikan oleh bibinya kayak lebih menyesatkan daripada menjadi penengah antara perbedaan pendapat dari Gek Putu dan juga bapaknya semeton. Setelah Gek Putu menyadari ini semua, dia pun mulai jaga jarak dengan Bektut. Berkali-kali Bektut menelpon dia, membawakan dia makanan, tapi Gek Putu tetap jaga jarak. Sampai akhirnya, di tahun 2024 yang lalu, bapaknya Gek Putu menikah dengan Nak Bajang yang usianya lebih tua 5 tahun dari Gek Putu. Dan asungkara sekarang Gek Putu sudah punya adik Komang. Hidupnya Gek Putu sekarang sudah baik-baik saja, sementara dia akur dengan ibu tiri dan juga adik tirinya. Dan inilah cerita dari Gek Putu tentang kesalahpahaman yang dia hadapi karena campur orang ketiga. Sebelumnya untuk Gek Putu sukses sekali untuk ceritanya dan saya juga tidak tahu apakah memang benar ya dalang dibalik kematian ibu dan juga sakit dari bapaknya adalah Bektut. Tapi satu hal yang saya percayai semeton, tidak akan ada orang dari seberang lautan bisa menyakiti kita kecuali orang terdekat kita sendiri. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!